Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Pak Zudan, kedepannya seperti apa yang akan dilakukan oleh Kemendagri? Ya, terima kasih Mas Hakam Naja, Mas Henry. Ya, terima kasih banyak masukan-masukan ini. Pertama, program nasional Single Identity Number. Ini kan ingin mendorong semua NIK digunakan untuk semua keperluan. Sebenarnya kartunya cukup satu, KTPL ini. Sebenarnya ya, cita-cita dulu satu kartu untuk semua keperluan. Nah, Single Identity Number ini sekarang sudah banyak diterapkan di lembaga-lembaga 980 lembaga yang kerjasama untuk akses data. Sekarang bank itu kalau orang mau buka rekening diketik NIK-nya, BPJS diketik NIK-nya, keluar datanya, cocok apa tidak. Itu Single Identity Number. Yang kedua, terkait dengan bagaimana kami mengantisipasi agar tidak ada penyalahgunaan. Jadi, sekarang semua KTP yang rusak tadi, kita buat lebih tampak kerusakannya. Sehingga kalau yang sudah rusak, nanti Mas Hakam, Mas Henry, keluar sudah seperti ini. Kedepannya akan seperti itu seterusnya? Ya, kita buat seperti ini sebelum dimusnahkan permanen. Peraturan Menteri Keuangannya mengatakan pemusnahan bisa ditimbun, dibakar, atau dihancurkan. Kalau nanti sudah tidak diperlukan sebagai barang bukti, baik di BPK ataupun di Inspektorat Jenderal. Ya, itu. Kemudian yang terakhir, saya mendorong dan meminta masyarakat, seperti yang sampaikan Mas Hakam, ada dua. Semua lembaga mari mengakses data Dukcapil untuk menuju Single Identity Number. Sehingga KTPL itu betul-betul menjadi cita rasa nasional. Sekarang sudah selesai di dua aspek. Untuk pembukaan rekening bank, tidak perlu buat KTP lokal. KTPL ini bisa buka rekening bank dimanapun. Yang kedua, untuk beli tanah. Untuk beli tanah, dulu kan KTP lokal. Sekarang sudah tidak, KTPL bisa. Yang saya belum selesai adalah untuk pembelian mobil. Nah, pembelian mobil itu, dealer, showroom, itu masih meminta KTP lokal, KTP setempat. Nah, ini yang terus saya selesaikan dengan berbagai pihak agar beli mobil dimanapun cukup dengan KTPL ini. Baik. Datanya sama. Nah, ini kita menuju Single Identity Number. Nah, kita perlu waktu karena kita baru berproses beberapa tahun ini. Baik. Itu, Mbak Ayu. Pak Hakam, pengawasannya seperti apa agar nanti KTP elektronik ini bisa berfungsi sesuai dengan fungsinya yang sudah direncanakan dengan baik tanpa ada penyimpangan? Yang pertama, saya kira harus ada keputusan yang lebih tinggi, yaitu Presiden. Jadi kalau setelah saya melihat ya dari perjalanan KTP elektronik ini memang harus ada kata putus dari Presiden untuk segera menginstruksikan. Tadi sebab kalau yang lobby Prof Zudan, Dirjen atau mungkin Mendagri, ini kan ada ego sektoral. Masing-masing, wah itu wilayah saya. Anda nggak bisa. Nah, tapi kalau Presiden instruksikan, urusan pertanahan, urusan perbankan, kendaraan bermotor, urusan imigrasi, urusan perizinan, macam-macam, itu selesai sebenarnya. Presiden buatlah Perpres atau apa. Bahkan kalau bisa peraturan pemerintah PP misalnya, bisa lebih kuat. Nah, itu kemudian bisa menjembatani problem yang terjadi. Dengan demikian itu akan meminimalisir kecurangan juga. Karena dengan kemudian orang harus tadi mau beli mobil, pengusaha nih misalnya, pengusaha yang kebetulan dia memang masih dalam perusahaan keluarga, kalau dia punya cabang di mana-mana akhirnya kan harus punya KTP di situ macam-macam, jadi atau mungkin pakai nama orang. Nah, ini yang menurut saya akan bisa menghindari adanya manipulasi. Dan yang terakhir adalah terkait dengan bagaimana KTP elektronik ini ya, seperti yang dari desain awal kita inginkan, itu menunjukkan bahwa KTP ini akan bisa menjadikan segala hal yang terkait dengan keperluan masyarakat itu bisa diatasi, bisa dilakukan cukup dengan KTP elektronik ini. Baik. Artinya di pusat maupun di daerah untuk kepenuhan di seluruh instansi. Dan ini kalau saya boleh sarankan, saya kira 2019 Pak Jokowi ini pada periode ini bisa menuntaskan, ini adalah satu prestasi yang luar biasa. Jadi dituntaskan, bikin peraturan pemerintah, selesaikan dalam tempo yang singkat. Kalau perjuangan itu dilakukan oleh Dirjen atau Menteri Mendagri, saya kok pesimis itu akan bisa tuntas. Jadi saran saya Presiden ambil alih untuk segera menghilangkan ego sektoral. Dengan demikian itu sekaligus akan bisa mengatasi ekses negatif dari kemungkinan manipulasi itu. Baik, terakhir Bang Henry, bagaimana
rekomendasi Anda untuk menutup celah agar EKTP ini tidak digunakan untuk kecurangan-kecurangan di tahun politik? Nah, saya rasa Pak Zudan sudah punya solusinya. Hanya saja memang case ini sih saya harapkan tidak hanya dilihat dari sisi jatuh tercecer gitu, tapi memang harus ditindaklanjuti ke depannya. Karena bukan hanya politik nanti yang dirugikan, tapi juga secara ekonomi masyarakat juga bisa dirugikan. Sangat banyak potensi-potensi kecerdasan curang yang digunakan bila KTP elektronik ini tidak segera dihancurkan. Saat ini bebannya ada di Dukcapil gitu. Walaupun ternyata melakukannya kan, kita kan sekarang baru tahu nih, oh ada proses yang memang harus dihancurkannya sesuai dengan peraturan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan gitu misalnya. Nah kalau Kementerian Keuangannya misalnya investigasinya lama gitu kan, bisa dipakai sampai 2019 tar. Jadi menurut saya harus dipercepat saja sehingga apa yang sudah dilakukan, kerja baik yang dilakukan oleh Dukcapil dengan ide-idenya itu benar-benar bisa diapresiasi. Jadi bukan menjadi bumerang yang sehingga tidak bisa dilakukan apa-apa. Ya mudah-mudahan ada itikat baik nanti dari pemerintah untuk memperbaiki hal ini. Ada itikat baik juga dari DPR. Terima kasih Bang Henry, terima kasih Pak Hakam, dan tentu saja Pak Zudan, kita masyarakat mendukung dan menunggu bagaimana kelanjutannya agar EKTP ini bisa berjalan baik. Terima kasih, selamat malam. Dan pemirsa jangan kemana-mana, nanti usai jeda rekan saya Wahyudi Ritonga dan Safinas masih punya banyak sekali informasi menarik. Kembali ke Anda Safinas dan Wahyudi. Ya, itu tadi perbincangan rekan kami Ayu Wardani terkait potensi penyimpangan KTP elektronik di Pilkada. Dan kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetaplah bersama kami di Newsroom.